Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang the body of the interview. Bagian dari the body of interview terdapat 3. Yang pertama adalah interview guide, yang kedua ada interview schedule, dan terakhir ada question sequence. Yang pertama adalah interview guide. Interview guide merupakan struktur kerangka untuk menyusun urutan topik yang akan dibawakan saat melakukan wawancara. Sebaiknya topik yang dipilih mampu mewakili semua topik yang ingin ditanyakan sehingga tujuan wawancara tercapai. Selanjutnya ada outline sequence yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah topical sequence, di mana merupakan penyusunan alur wawancara berdasarkan topik tertentu. Biasanya dalam penyusunannya dibutuhkan 5W1H atau who, what, when, where, how, why. Yang kedua adalah space sequence, di mana merupakan urutan alur wawancara disusun berdasarkan urutan spasial. Misalnya, jika topik wawancara yang dilakukan adalah mengenai bangunan kampus, maka pertanyaan yang disusun terkait dari awal hingga akhir mengenai kampus. Selanjutnya ada cause to effect sequence. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan topik sebab akibat atau sebaliknya. Misalnya, jika wawancara terkait dengan kebakaran gedung, maka pertanyaan akan disusun berdasarkan topik penyebab atau akibat dari kebakaran. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan time sequence, di mana urutan wawancara berdasarkan alur atau chronological. Misalnya, sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Dan yang terakhir adalah problem solution sequence. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan topik mengenai permasalahan dan solusinya. Misalnya tentang adanya virus corona ini di Jakarta, maka pertanyaan akan disusun berdasarkan masalah, runtutannya, dan terakhir ditutup dengan solusinya. Selanjutnya yang kita bahas adalah interview schedule. Yang pertama adalah non-schedule interview, seperti artinya biasanya interview ini dilakukan oleh ahli atau orang yang sudah biasa melakukan wawancara. Lalu yang kedua ada highly scheduled interview. Pada interview kali ini dilakukan menggunakan guidelines yang berisi susunan topik dan pertanyaan yang mendetail. Wawancara benar-benar dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun. Tidak ada ruang untuk melakukan improvisasi, pertanyaannya dibaca persis sesuai dengan pembuatan pada awal. Ada juga moderately scheduled interview. Wawancara dilakukan menggunakan guidelines yang berisi kerangka topik dan pertanyaan utama, sehingga masih memungkinkan interviewer untuk berimprovisasi. Yang keempat ada highly scheduled standardized interview. Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan, namun pilihan jawaban pun juga dipersiapkan dalam guidelines dan dibacakan ketika wawancara berlangsung. Tidak ada ruang sama sekali untuk melakukan interview ya. Dan yang terakhir ada combination of schedule, di mana penggunaan semua jenis interview schedule ini dikombinasikan dalam satu waktu tergantung pada proses interview dan tujuannya. Selanjutnya kita akan memasuki question sequence. Yang pertama ada tunnel sequence, layaknya berbentuk terowongan. Setiap pertanyaan yang digunakan, baik pertanyaan terbuka maupun tertutup, memiliki topiknya masing-masing. Selanjutnya ada funnel sequence, open to close. Layaknya bentuk corong, wawancara dimulai dengan pertanyaan terbuka, kemudian diikuti dengan pertanyaan tertutup. Tipe ini cocok untuk interviewee yang sudah familiar dengan topik wawancaranya. Yang ketiga ada inverted funnel sequence. Sebaliknya, wawancara dengan tipe ini dimulai dari pertanyaan tertutup, kemudian diikuti dengan pertanyaan terbuka. Tipe wawancara ini sangat cocok untuk interviewee yang tidak terlalu familiar dengan topik wawancara, sehingga pertanyaan tertutup dapat berperan untuk memancing interviewee untuk speak up, seperti pemanasan saja. Yang keempat ada hourglass sequence. Bentuknya seperti jam pasir, dapat dibayangkan wawancara tipe ini dimulai dengan pertanyaan terbuka, diikuti dengan tertutup, dan diakhiri dengan terbuka lagi. Dan yang terakhir adalah diamond sequence. Diamond sequence berbeda dengan jam pasir, tipe wawancara ini bentuknya seperti diamond, di mana wawancara dimulai dengan pertanyaan tertutup, diikuti dengan terbuka, diakhiri dengan tertutup lagi. Yang terakhir, ada sequence atau urutan pertanyaan yang susunannya dirancang untuk mengetahui intensitas opini atau sikap interviewee. Susunan pertanyaan ini dinamakan quinta-dimensional atau 5 steps approach, di mana pertanyaan awal dimulai dengan topik,
Yang pertama adalah awareness, seperti artinya contoh pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui mengenai regulasi lingkungan yang baru terkait penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik? Yang kedua adalah uninfluenced attitude, yang contohnya seperti bagaimana regulasi ini berdampak terhadap Anda? Yang ketiga adalah specific attitude, seperti artinya contoh dari specific attitude adalah pertanyaan seperti apakah Anda mengetahui atau tidak regulasi ini? Yang keempat, reasons why menanyakan alasan mereka bersikap seperti itu. Contoh pertanyaan reasons why adalah, mengapa Anda merasa demikian? Yang terakhir ada intensity of attitude, untuk mengetahui atau menanyakan besar sikap dari pertanyaan yang diajukan. Contohnya seperti, seberapa kuat perasaan Anda tersebut? Sebelum mengakhiri sesi penjelasan saya hari ini, saya akan memberikan kalian pertanyaan yang harus kalian jawab dalam waktu 15 detik ya teman-teman. Nah, kalian sudah baca kan pertanyaannya? Berikut saya lampirkan jawabannya ya. Semoga jawaban kalian benar semua. Nah, kita udah bahas semua jenis-jenis interview dan bagaimana materinya. Semoga penjelasan saya tersampaikan dan kalian dapat mengerti. Terima kasih.